Yamcha dan penonton menang banyak di episode ini. Baru sadar gua. Padahal udah nonton 450. Berarti tulang serigala yang sebanyak itu. Zaman dahulu di suatu tempat yang tidak diketahui, jaraknya sekitar 1000 km dari ibu kota, ada seorang anak kecil yang hidup berdampingan dengan alam. Bulma dan Son Goku. Hai, tim maraton dan tim ongoing. Selalu ya, kalau permulaan Dragon Ball tuh. Jadi, silahkan nikmati pemandangan alamnya dulu. Kali ini gue bakal maraton Dragon Ball dalam rangka ikut bernostalgia sehabis ditinggalkan sang kreator, Akira Toriyama Sensei. Kalian seharusnya udah lihat highlightnya tadi. Iya, itu semua ada di video ini. Setelah kejar-kejaran dengan Sabertooth dan jatuh ke sungai, si Goku kemudian mancing dengan menggunakan ekornya, yang di kemudian hari menginspirasi seekor beruang kutub dengan ketawa ahihihihi untuk memancing dengan cara yang sama. Ngomong-ngomong soal Bernard, tahu nggak sih kalian kalau Bernard Bell itu ada yang input di My Anime List sebagai ANI atau animasi Korea, bersama dengan 2 animasi pendek serupa, Larva dan Oscar Oasis. Dapat ikan segede gaban, Goku ngebawa itu pulang ke rumahnya dan ketemu Bulma di perjalanan. Disitulah kemudian dia ngajak Bulma ke rumahnya, tentu saja buat makan. Di tengah jalan saling nanya-namakan mereka. Terus dengan malu-malu si Bulma ngasih tahu kalau namanya itu Buruma. Yang kalau orang Jepang yang ngomong itu kedengarannya bakal jadi kayak sebutan untuk celana olahraga pendek siswi Jepang. Iya, yang biru itu. Goku yang nggak tahu apa itu Buruma aja bilang kalau namanya itu aneh. Sampai di rumahnya, ternyata Goku punya salah satu Dragon Ball yang sedang dicari-cari Bulma. Dragon Ball peninggalan kakeknya, Dragon Ball bintang 4. Dan karena Goku nggak mau ngasih itu ke Bulma, karena itu adalah peninggalan kakeknya sekaligus udah dianggap seperti kakeknya, Bulma pun melancarkan godaannya. Ya nggak mempan lah, ngegoda orang yang bahkan baru pertama kali ketemu sama perempuan. Tentu saja responnya, aku tidak mau menyentuh pantat kotormu itu. Kalau kalian ingat, di awal-awal pas Goku ngecek Bulma juga, dia buka roknya pakai tongkat dan gak langsung gitu. Bulma pun menjelaskan tentang Dragon Ball, bahwa itu bukan kakeknya Goku, dan juga itu bisa mengabulkan permintaan ketika kita mengumpulkan ke-77-nya. Tertarik dengan petualangan, termasuk melihat laut yang diceritakan Bulma, anak muda ini pun keluar dari rumahnya di pegunungan atau hutan dan memulai petualangan bersama Bulma. Mengeluarkan kotak dengan desain penomoran mirip tabel periodik agar terlihat intelektual. Bulma mengambil satu kapsul dari sana, kemudian melemparkannya dan boom! Muncul sebuah motor. Dan hey, itu bukannya kebalik ya? Kebalik secara normalnya sih iya. Tapi kebalik di sini maksud gua lebih merujuk ke The Adventures of Tongpo, manga Akira Toriyama sebelum Dragon Ball, tentang petualangan antar planet yang adalah prototipe dari Dragon Ball bersama dengan Dragon Boy yang mengisi unsur bela dirinya. Kebelet pipis, Bulma menepi, tapi tiba-tiba berteriak. Dan kita semakin diperjelas di sini seberapa nggak tahu Goku sama dunia luar, sampai-sampai dia ngira terjadi sesuatu sama burungnya Bulma. Rupanya Bulma diserang pterodaktil. Untungnya, dia bisa diselamatkan Goku dengan menggunakan tongkatnya yang bisa memanjang. Dan episode kali ini diakhiri dengan scene Bulma membuat hujan. Dan mereka pun melanjutkan petualangannya. Karena udah kemalaman, mereka tidur di dalam rumah dari Hoi Hoi kapsul. Benar-benar serbaguna. Kalau di story mode Dragon Ball Budokai 3 tuh, gua ingat kita juga ngumpulin kapsul ini. Ada yang merah, kuning, macem-macem deh. Sedangkan di DBZ Sagas, kapsul ini bakal jadi semacam item mata uang yang bisa ditukar dengan jurus di toko Bulma. Kalau nggak salah ya. Di zaman itu belum ada sensor untuk bagian itu anak laki-laki ya. Di sini kita juga jadi dapat info usia Goku pas dia ngintip Bulma. Karena dengan kemurnian hati Goku, dia ingin membalas kebaikan kakaknya yang satu ini, yang telah memandikan dia dengan bantu memandikannya juga.
Dan setelah tahu kalau Goku itu udah 14 tahun, dia langsung ngusir si Goku dengan ngelemparin barang-barang. Berkat itu kita juga jadi tahu usia Bulma, 2 tahun di atas Goku, berarti 16 tahun. Nice Goku. Untuk infonya, paket makanan anak-anak untuk villain yang kayak anak-anak juga. Perkenalkan, villain untuk arc Dragon Ball awal-awal, Yang Mulia Pilaf Sama. Di sini kita juga jadi tahu kalau si Goku itu makan apa aja. Serigala bro, dimakan. Berarti tulang serigala yang sebanyak itu dia yang makan sendiri. Mending lu hati-hati deh Yuji. Au. Kami sama toh. Bahasa Jepang buat penyu dan kura-kura. Kalian mungkin ngeliat ini sebagai Goku, tapi kalau kalian perhatikan lagi, setelah mereka memutuskan untuk menyelamatkan kura-kura yang tersesat, untuk sementara Goku dan Bulma berhenti dulu mencari Dragon Ball untuk mengantar kura-kura kembali ke laut. Setelah menempuh jarak 118 km dari 120 kilo, sisa 2 kilo lagi, mereka dihadang sama bandit dan membuat Goku harus mengeluarkan jurus batu gunting kertas untuk pertama kalinya. Kemudian kemunculan Ero Sennin. Kame Sennin. Yang kemudian memberinya hadiah awan berwarna emas yang bisa ditunggangi dengan syarat harus memiliki hati yang bersih. Makanya namanya Jintoka. Tentu saja inspirasi dari petapa genit ini sendiri tidak bisa menekinya karena sama-sama cabul. Emang nih, badutnya Dragon Ball, ada aja tingkahnya. Dan ketika gue bilang badut, maksud gue juga adalah badut yang sebenarnya. Iya, mereka berbagi sayu yang sama. Suara tinggi khas yang melengking itu mustahil nggak ngingetin kita sama Bagi. Terima kasih kepada Goku yang sudah melucuti pansu Bulma tadi pagi, sehingga kakek kura-kura bisa melihat Bulma dalam keadaan nopang. Alhasil setelah digoda berkali-kali, akhirnya si kakek mesum memberikan Dragon Ball miliknya. Artinya, mereka udah punya 4. 2 yang dibawa Bulma dari gudang rumahnya, 1 dari peninggalan kakeknya Goku, dan 1 lagi dari si kakek mesum tadi, yang udah dikalungi sejak 100 tahun yang lalu. Dan 1 lagi ada pada Yang Mulia Pilaf Sama. Berarti tinggal 2 yang belum terungkap keberadaannya. Tapi asli, gue jadi kasihan banget sama si Bulma. Dia belum tahu tuh pasti. Baru sadar pas udah sampai rumah. Kenapa pansusnya ada di sini katanya. Ya lu gak pakai dari tadi. Ngeliatin berkali-kali lagi di sini. Tapi gue tetap suka banget anjir sama si Bulma. Lawak karakternya. Dan lawakannya selalu masuk. Kau mau ikat dong. Pas ditanya sama si Goku, bisa nggak naikin toh? Dia pede banget. Pas lompat malah gedebuk. Terus alasannya, apa ini? Apakah terlalu cantik juga adalah dosa? Dan kalian ingat lagu Jepang yang populer di TikTok tahun kemarin teman-teman? Chu, kawaii kute gome. 85. Next info. Oh iya. Info berbudaya tadi dari Ulong, seekor babi yang bisa berubah wujud. Henge. Dan diceritakan menculik gadis-gadis desa yang dikunjungi Bulma dan Goku. Setelah berubah jadi Aristasura, kemudian Vyomasura, dan terakhir jadi Rocket Bomberman Carp, akhirnya Ulong berhasil ditangkap. Dan ternyata, gadis-gadis yang diculik Ulong rupanya hidup nyaman dengan fasilitas mewah dari Ulong. Ulong akhirnya ikut dalam perjalanan mereka setelah kejadian tadi, sebagai figur Patkai. Ulong juga bisa berubah jadi benda mati seperti dayung, asalkan bukan sesuatu yang bisa habis seperti bensin, air, atau bahkan ulongca. Krejinya Bulma mirip Nami ya, atau harus kubilang Nami yang mirip Bulma. Info, Ulong cuma bisa berubah selama 5 menit, dengan cooldown 1 menit di antara perubahan. Dan perubahan terbaiknya adalah pansu untuk Bulma. Di perjalanan inilah juga mereka ketemu Yamcha dan Puar ketika sampai di gurun. Tapi, dengan jurus batu gunting kertas, Yamcha berhasil dikalahkan. Bangkit lagi deng.
Tapi fobia cewek tetap membuatnya mundur. Yamcha dan penonton menang banyak di episode ini. Lanjut. Gak baik ngeganggu orang yang lagi mandi. Yap, sudah diputuskan. Tujuan dari masing-masing karakter. Bulma ingin pacar yang tampan, sedangkan Yamcha ingin menghilangkan fobia ceweknya, sama-sama dengan menggunakan Dragon Ball. Dan semua itu dibungkus dengan tujuan Goku yang ingin melakukan petualangan melihat dunia luar. Keisengan Ulong, ngasih baju Bandigar, jadinya kita bisa ngeliat tai lalatnya Bulma. Jadi dia punya tai lalat di leher toh. Baru sadar gua. Padahal udah nonton 456 episode. Kemudian muncul cewek Ultraman yang mengalahkan T-Rex bak kaiju. Siapakah dia? Gua kurang familiar sama cerita perjalanan ke barat. Jadi, kalau ada karakter kayak Gyumao ini, kalian yang tahu bisa tambahin di bawah. Karakternya ngebuat gua agak bimbang soalnya. Seharusnya sih ada, ya. Kau tidak lihat betapa seriusnya wajahku? Oh, jadi Yamcha yang diparodiin MC dari Shingeki no Bahamut. Kalau tipe yang serius ada Squidward yang bahkan lebih terkenal lagi. Iya, sangat serius. Karakter rambut hitam panjang yang pemalu, yang ketemu pertama kali pas sedang dalam kesulitan. Wah, salahin ini nih, Kishimoto. Setelah memadamkan api di Gunung Fraipang dengan Kamehameha pertama, dan bukan dengan kipas Basho, mereka akhirnya mendapatkan Dragon Ball ke-6 di reruntuhan Kastil Gyumao, yang adalah salah satu harta rampasannya. Sepertinya akan menjadi karma di masa depan. Lihat kakek-kakek ini, betapa semangatnya sampai ngeluarin muscle form kesukaan sepupu gua kalau main PvP. Ya iyalah, orang di janji ini bisa megang dadanya Bulma. Tapi, adik-adik dapat pegang, dia bahkan sampai dapat gapitan di muka, atau yang mereka sebut pafu-pafu di sini. Kalau mau lihat, kalian bisa nonton langsung gratis di Station. Langsung di riset sendiri aja. Habis nonton video ini tapi, lucu banget pas minta tolong kakek kura-kura. Karena sama Cici, Goku ditanya, kok cewek yang sama kamu berubah? Musoku Tensei moment. Hebatnya Akira Toriyama, kostum Bandigar tadi, hal sesepele itu, bisa dijadiin penghubung ke cerita selanjutnya. Pas mereka singgah di suatu kota buat isi ulang persediaan. Bulma dikira salah satu anggota kelompok penjahat yang menggunakan aksesoris telinga kelinci. Yang ketuanya itu seekor kelinci yang bisa merubah orang yang disentuhnya menjadi wortel. Tapi, untungnya tetap bisa diatasi Goku dengan bantuan dari Yamcha, dan membawa kelinci itu ke bulan. Nah, karena mereka sudah punya 6 buah Dragon Ball, berarti Dragon Ball terakhir tinggal yang ada pada Pilaf. Sayangnya, Dragon Ball mereka malah dicuri sama si Pilaf tadi yang tinggal ngeluting hasil pencarian orang. Pinter sih, tapi akhirnya kena batunya sendiri dengan ikan kerapu momen. Sekarang Mimi pasti sudah tahu kenapa bola ajaib itu cuma bisa mengabulkan satu permintaan saja. Tapi, gue tetap penasaran loh. Kira-kira itu Pansu siapa ya? Pilaf pun membalas kekalahannya yang emang pantas dengan mengurung mereka di ruangan dengan atap kaca tebal, transparan, agar mereka terpanggang hidup-hidup oleh ganasnya panas gurun besoknya. Tapi, nggak sampai besok, di sini terungkap kalau ternyata Goku akan berubah menjadi kera raksasa saat melihat bulan purnama, mengganggu tiru yang mulia Pilaf sampai menghancurkan istana yang sudah dia bangun bertahun-tahun dengan kedahsyatan kekuatan perubahan keranya si Goku. Si Goku bahkan udah sampai nyerang teman-temannya, dan Bulma pasti udah dimakan. Kalau aja si Yamcha nggak melemahkan kekuatan si Goku dengan memeluk ekornya. Yang selanjutnya disusul Puar yang berubah jadi gunting, kemudian memotong ekornya si Goku, mengembalikannya ke wujud manusia. Walaupun tanpa menggunakan permintaan Dragon Ball,
Keinginan masing-masing dari mereka bahkan udah tercapai dalam pencarian Dragon Ball itu. Si Bulma berhasil dapat pacar yang ganteng, yaitu si Yamcha. Terus si Yamcha sendiri jadi terbiasa sama cewek karena perjalanan itu. Plus dapat Bulma. Sedangkan si Goku sendiri mendapatkan petualangan seru dan pengalaman bertemu orang-orang baru. Dan tamat. Enggak dong, ini bahkan baru prolog. Endgame konten dari Dragon Ball itu turnamen bela dirinya. Dan selanjutnya, kita akan bertemu Krillin, prajurit terkuat umat manusia. Tapi, by the way, dapat seluruh Dragon Ball dalam 13 episode. One Piece kapan? Kematian sang inspirator ini juga sebuah pengingat sih buat Oda Sensei. Buat balik mikirin bener-bener lagi apa sebenarnya One Piece itu.